bersama Kakak Melani, Kak Mary, dan Kak Yera. Nah, gimana adik-adik kabarnya? Pasti pada sehat semua kan? Untuk itu, mari kita dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi, Aku Bersukacita. Salam dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kita ada di sini. salam juga. Ya, setelah 1 minggu berlalu, adik-adik dan kakak tentu pasti banyak melakukan kesalahan, menyakiti hati orang tua, teman, kakak, sahabat, bahkan menyakiti hati Tuhan. Untuk itu, bersama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Untuk adik-adik yang sudah mengaku dosa dengan sepenuh hati, ada berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit lagi berdiri adik-adik ya. Kita menyanyikan lagu Kasih Itu Memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak menyimpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami anak-anak sekolah minggumu akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun sertai kami ya Bapa, sehingga kami dapat fokus mendengarkan apa yang diceritakan oleh Kakak Yera hari ini. Berkati juga Kakak Yera yang akan membawakan firman-Mu, sehingga Kakak Yera berkata-kata hanya dengan seturut kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak sekolah minggumu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabar? Pasti baik, seperti Kakak Yera pada saat ini. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita. Adik-adik duduk yang manis ya.
jangan berisik. Biar adik-adik bisa ngerti cerita kita pada hari ini. Oke? Cerita Kayera pada saat ini yaitu pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel. Adik-adik, Tuhan itu sangat baik kepada bangsa Israel. Begitu besar kebaikan Tuhan sama bangsa Israel. Dalam perjalanan bangsa Israel ke Mesir menuju Kanaan, Tuhan selalu menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya. Dan Tuhan juga menyertai perjalanan mereka menuju ke Kanaan. Namun Tuhan juga menginginkan kepada bangsa Israel, apa ya yang diinginkan Tuhan? Yang diinginkan Tuhan yaitu bangsa Israel juga harus berbuat baik. Karena Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel dan umat-Nya untuk selalu berbuat baik, taat kepada Tuhan. Pada saat mereka sedang berjalan, Tuhan memanggil Musa. Musa, sini. Lalu Musa datang dan Tuhan mengajak Musa ke Gunung Sinai untuk memberikan perintah kepada umat-Nya. Kira-kira Tuhan memberikan perintah apa ya? Ada yang tahu? Pasti adik-adik yang udah pernah mendengarkan cerita ada yang tahu. Dan yang belum tahu, kakak kasih tahu. Oke? Masih duduk yang manis dong? Oke. Perintah pertama yaitu Tuhan berbicara kepada Musa. Jika nanti bangsa Israel tiba di Kanaan, mereka harus bekerja dengan giat. Di ladang, di kebun, di sawah, harus bekerja dengan giat untuk menghasilkan makanan. Tapi Tuhan juga berpesan bahwa kalau mereka bekerja dengan giat, hitunglah tahun mereka bekerja. Kira-kira tahunnya berapa lama ya? Tahun pertama mereka harus giat bekerja. Tahun kedua juga begitu, mereka harus giat bekerja. Dan tahun ketiga mereka terus giat bekerja. Tahun keempat semakin giat bekerja sampai tahun keenam mereka harus tetap giat bekerja. Dan di tahun ketujuh mereka harus beristirahat. Itulah yang disebut dengan tahun Sabat. Tahun berapa adik-adik mereka harus beristirahat? Tahun ke-7. Jadi selama mereka bekerja 7 tahun, dari tahun pertama sampai tahun ke-6, di tahun yang ke-7 mereka harus beristirahat. Mereka harus menikmati hasil kerja keras mereka selama 6 tahun, memakan hasil panen mereka, memakan hasil kebun mereka. Mereka harus menikmati hasilnya di tahun ke-7 dengan tidak boleh bekerja. Begitupun dimulai lagi di tahun yang pertama. Setelah tahun ke-7 Tuhan berpesan, lakukan lagi di tahun lagi yang berikutnya, tahun yang pertama. Begitupun dan seterusnya. Tahun pertama sampai tahun ke-6 mereka mulai lagi bekerja, dan sampai di tahun ke-7 mereka kembali beristirahat. Begitu seterusnya sampai dengan 7 kali mereka beristirahat. Jadi mereka beristirahat berapa kali selama ini? Selama mereka bekerja? 7 kali mereka beristirahat. 7 tahun mereka beristirahat. 7 kali 7 tahun mereka beristirahat. Dan pas di tahun ke-50 mereka
mulai bekerja, beristirahat. Itulah yang disebut dengan tahun Yobel. Jadi di tahun 50 itu disebut dengan tahun Yobel. Dan pas 7 kali 7 stop, 7 kali istirahat stop, mereka harus beristirahat total, tidak boleh bekerja. Mereka hanya boleh menikmati hasil pekerjaannya. Pekerjaan mereka selama 6 tahun berturut-turut, mereka menikmati hasilnya semua dan terus menikmatinya. Nah, adik-adik, pada seperti Kak Yara bilang tadi, di tahun ke-50 itulah disebut dengan tahun Yobel. Di tahun Yobel semua orang dibebaskan melakukan apa saja yang mereka suka, tetapi melakukan hal-hal yang baik. Yaitu apa ya hal-hal yang baik? Adik-adik pasti tahu dong hal-hal yang baik, yaitu harus berbagi kasih kepada sesama, kepada semua orang bangsa Israel. Pada waktu itu mereka ada yang mengambil tanah orang untuk mereka bekerja di ladang. Nah, pada tahun Yobel ini mereka harus kembalikan kembali milik orang itu kepada pemiliknya, supaya orang itu pun boleh menikmati apa yang dia miliki. Nah, semua orang kembali ke tanahnya masing-masing. Kenapa ya? Ini adalah perintah yang pertama. Kenapa perintah yang pertama ini harus dilakukan? Karena ini adalah perintah untuk menyatakan kasih Tuhan dan hasil yang lebih baik. Itulah perintah yang pertama. Lalu setelah perintah pertama disampaikan kepada Musa, Tuhan memberikan lagi perintah yang kedua kepada Musa. Apa perintahnya? Perintah yang kedua adalah semua umat Tuhan harus menyembah dan taat kepada Tuhan Allah saja, dan selalu hidup menurut keinginan Tuhan Allah. Maka Tuhan akan memberkati kita. Itulah kenapa Tuhan menginginkan kita melakukan perintahnya, karena kita akan diberkati oleh Tuhan. Apa bentuk berkatnya pada waktu itu kepada bangsa Israel? Kalau kita menuruti perintahnya, Tuhan akan memberikan hujan yang deras agar tanah-tanah menjadi subur, agar pohon-pohon menjadi tumbuh, buah menghasilkan hasil buah yang baik. Itulah kalau Tuhan memberkati kita, tapi harus taat kepada Tuhan. Tetapi kalau nggak taat bagaimana? Oh, kalau nggak taat Tuhan juga nggak akan kasih berkat. Tuhan ingin anak-anaknya taat. Makanya Tuhan ingin kita harus melakukan perintahnya. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, pasti Tuhan tidak akan memberikan berkat kepada bangsa Israel, tidak akan memberikan tanah yang subur, tidak akan memberikan hasil buah yang banyak, karena dia tidak taat. Kalau tidak taat melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan sedih. Dan pasti bangsa Israel akan dihukum dengan memberi hidupnya tidak aman, suka bertengkar, tanahnya akan susah untuk menghasilkan makanan. Oleh karena itu perintah Tuhan yang kedua yaitu umat Israel harus menyembah dan taat kepada Tuhan Allah. Lalu perintah yang ketiga apa? Perintah yang ketiga yaitu menepati janji. Menepati janji? Iya dong, kita harus tepati janji. Kita nggak boleh ingkar janji. Berjanji di dalam Alkitab disebut nazar. Jika kita berjanji, kita harus menepati janji itu. Contohnya adik-adik kalau berjanji,
Mama dan papahnya suruh adik-adik pergi ke sekolah minggu. Ayo adik-adik ke sekolah minggu, anak-anak ke sekolah minggu. Adik-adik suruh ke sekolah minggu sama mama papanya. Ini uang persembahan ya, untuk diberikan sama Tuhan Allah. Jumlahnya contohnya 5.000. Nah, adik-adik berpikir, 5.000 banyak nih untuk Tuhan, aku coba yang 5.000 ini aku pakai untuk beli permen 1.000. Nah, itu pasti suatu kesalahan. Tidak boleh melakukan itu. Tuhan tidak mengizinkan itu. Itu berarti dia mengingkari janji. Dia berjanji, iya papa, mama, aku akan memberikan persembahan 5.000 nih semuanya untuk Tuhan. Tapi pas di tengah jalan atau di tempat lain mampir dulu beli permen atau beli apa, itu namanya tidak tepat janjinya. Memang papa mama nggak lihat, tapi ingat, Tuhan Yesus selalu lihat apa yang anak-anaknya lakukan. Jadi kita harus tepat janji. Contohnya lagi, kok kamu nilai tahun ini tidak bagus ya? Kenapa? Males belajar. Kalau malas belajar kamu tidak akan pintar. Iya deh papa mama, aku berjanji aku akan rajin belajar. Janji ya? Iya mama papa, aku janji. Ingat, janji itu harus ditepati. Nggak boleh tidak ditepati, karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu tepat pada janji kita. Karena apa? Karena Tuhan Allah itu selalu setia akan janjinya. Kita pun juga harus setia akan janji kita kepada Tuhan. Tidak boleh diingkari. Ingat, tidak boleh diingkari. Nah, adik-adik, itulah pesan Tuhan kepada Musa untuk umatnya bangsa Israel. Maka Musa pun pergi menyampaikan perintah Tuhan kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel pun melakukan perintah Tuhan. Mereka tidak berani mengingkari, mereka tidak berani melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai di sini dulu cerita Kakak Yera. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Shalom. Oh ya adik-adik, cerita kita tadi, tahu nggak adik-adik terambil dari mana? Terambil dari Imamat 25 sampai 27. Kalau adik-adik penasaran ingin cerita yang lebih detail dan lebih jelas, adik-adik buka Alkitab, buka di Imamat 25 sampai 27 ya. Oke. Adik-adik, kita doa Bapa kami bersama ya. Lipat tangan, tutup mata. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi bersyukur kepada Tuhan.
selanjutnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahannya kita kumpulin aja dulu ya adik-adik ya, biar mama papa kita pegang dulu. Nanti kalau ketemu sama kakak-kakak sekolah minggunya baru kita berikan. Kita membawa persembahan kita dengan memuji Tuhan dari Mintalah, Mintalah. Adik-adik, kita akan doa syafaat dan doa persembahan akan dibawakan oleh Kakak Era. Oke. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu yang kami sudah lalui. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang bersekutu, berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami sangat rindu kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Tolong kami, berkati kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan. Dengar-dengaran akan perintah Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua dan mengasihi kepada sesama. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada minggu-minggu yang telah kami lalui, kami boleh kembali ke sekolah, dan bahkan juga masih ada yang masih belajar di rumah. Tuhan, terima kasih Engkau selalu menganugerahkan kami kepintaran dan kecerdasan, agar kami boleh menjadi contoh, menjadi terang Tuhan Yesus bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan yang belajar di rumah, mampukan kami agar dapat mengerti akan pelajaran yang kami terima melalui online. Juga yang sudah masuk kelas, Engkau berkati kami ya Tuhan, yang langsung bertemu dengan guru kami, Engkau berkati. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk mungkin teman-teman kami pada saat ini yang berulang tahun, Kau berkati mereka Tuhan. Mungkin minggu-minggu ini mereka berulang tahun, Tuhan berkati dalam kehidupannya. Yang masih mungkin dalam kelemahan tubuh, Engkau tetap menjamah, menyembuhkan, agar dia, teman-teman kami boleh sehat, pulih seperti sedia kala. Tuhan Yesus, sampai saat ini keberadaan bangsa kami bahkan seluruh dunia masih mengalami keadaan COVID-19. Tuhan Yesus, COVID-19 ini menjauhkan kami dengan persekutuan kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ini semua akan berlalu oleh karena kuasa-Mu. Sehingga kami Tuhan boleh bersekutu kembali memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih terpapar, yang di rumah sakit Tuhan karena COVID, Engkau sembuhkan dan jamah mereka. Berkati juga para dokter dan suster yang selalu merawat mereka, kesehatan Engkau anugerahkan bagi mereka. Bangsa kami, pemerintah yang selalu setia Tuhan dalam menangani ini, Engkau berkati juga. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, berkati papa dan mama kami dalam kehidupan mereka setiap hari. Dalam pekerjaan mereka, Engkau berkati agar kedua orang tua kami boleh menjadi
contoh teladan bagi kami. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang datang berdoa kepadamu. Ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kekasih, kita akan menerima berkat Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Saya Senang Berdoa. Adik-adik yang kekasih, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Senang-Senang. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Pesan kakak-kakak, tetap jaga kesehatan, tetap bermain di rumah saja. Jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.